Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan dengan judul Perhatikan Pergaulanmu. Tentunya topik ini sudah sering sekali dibahas di mana-mana, bahwa pergaulan kita itu menentukan kualitas hidup kita. Kita mau jadi apa di hari yang akan datang itu tergantung hari ini kita bergaulnya dengan siapa. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca langsung ayat-ayatnya. Yang pertama di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 terjemahan baru. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat yang sangat terkenal kalau kita membahas tentang pergaulan, maka tentunya ini yang pertama keluar. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dikatakan seperti itu dalam ayat ini. Ayat selanjutnya di dalam Amsal 13 ayat 20 terjemahan baru. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat ini sangat pas dengan prinsip hidup. Ada orang yang berprinsip begini, jika kita punya teman 4 orang, katakan 4 orang pinter, maka kita akan jadi yang kelima. Kita akan jadi orang pintar yang kelima, karena kita kumpulnya dengan 4 orang pintar. Kalau kita kumpul dengan 4 orang yang bijak, maka kita akan menjadi orang bijak yang kelima. Sebaliknya, kalau kita kumpul dengan 4 orang pencemooh, kita akan jadi pencemooh yang kelima. Jadi dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti orang-orang di situ. Di dalam Alkitab pun ada Bapak Ibu Saudara, contohnya pergaulan yang membawa seseorang mengalami mujizat Tuhan. Ada satu kisah ketika Tuhan Yesus berada di satu tempat, dikerumuni banyak orang, kemudian ada orang-orang yang membawa temannya yang lumpuh. Kita baca dulu ayatnya. Markus 2 ayat 3 dan 4 terjemahan baru. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi ceritanya, ada orang lumpuh dibawa 4 orang. Jadi yang satu lumpuh, yang 4 orang membawa, digotong. Kemudian mereka mau membawa si lumpuh ini kepada Tuhan Yesus, tapi terhalang karena kerumunan orang banyak. Maka 4 orang temannya ini membawa si lumpuh ini ke atap. Lalu mereka membuka atap di atas tempat Tuhan Yesus berada dan menurunkan, dikerek turun gitu ke bawah yang lumpuh ini sampai berada di depan Tuhan Yesus. Dan kita tahu akhir kisah ini Tuhan mengadakan mujizat. Yang pertama, dosanya diampuni, lalu penyakitnya atau kelumpuhannya disembuhkan, dia bisa berjalan. Mujizat terjadi. Kalau kita lihat, orang yang lumpuh ini bisa sampai di hadapan Tuhan Yesus karena bantuan 4 orang temannya. Ini contoh bahwa pergaulan seseorang itu bisa membawa seseorang itu dekat kepada Tuhan, bahkan mengalami mujizat Tuhan. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya mulai dari anak-anak. Anak muda, anak-anak. Hari ini coba perhatikan pergaulanmu. Hari Minggu tentunya kita semua bergaul dengan sesama anak Tuhan di gereja, di rumah Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu, mungkin anak-anak bergaul dengan teman-temannya di sekolah atau di kampus. Sekarang buat anak-anak saya akan bertanya, apakah setiap hari ada waktu buat kalian untuk berinteraksi, untuk ngobrol bersama orang tua? Atau saking sibuknya sekolah, kuliah dengan segala tugas dan kesibukannya masing-masing, engkau lupa untuk meluangkan waktu bergaul,
ngobrol, berinteraksi dengan kedua orang tuamu? Selanjutnya, Bapak. Bapak-bapak, apakah Senin sampai Sabtu ketika Bapak berada di tempat kerja, katakanlah Bapak berada di satu perusahaan, bekerja sebagai seorang karyawan di situ, apakah pergaulan saudara merupakan pergaulan yang baik, yang membawa saudara itu makin maju di dalam Tuhan? Atau sebaliknya, apakah saudara sedang bergaul, kalau bergaulnya karyawan ini ya, sesama karyawan yang suka membicarakan atasannya, membicarakan kekurangan-kekurangan perusahaan di mana mereka bekerja, membicarakan rekan-rekan kerja yang lain, gosip. Kalau di dalam tempat kerja, entah bapak atau ibu, saudara bergaul dengan sesama teman karyawan yang kelakuannya seperti ini, maka saudara akan menjadi yang berikutnya. Saudara akan menjadi orang yang seperti itu, yang suka menjelek-jelekan perusahaan, suka membicarakan teman atau atasan, mencari kekurangan temannya atau sebagaimana. Sebaliknya, kalau bapak ibu saudara bekerja di satu perusahaan, kumpulnya dengan sesama karyawan yang pembicaraannya itu punya visi ke depan, bagaimana caranya membuat perusahaan ini maju, bagaimana caranya biar target, bagaimana caranya biar semakin berkembang dan segala macam, maka saudara akan semakin maju, saudara akan dipromosikan, karir saudara akan naik. Tidak seperti kumpulan yang tadi, yang negatif tadi. Sekarang ibu-ibu di dalam arisan, kumpulan arisan ibu-ibu, katakan seperti itu. Coba diperhatikan bagaimana orang-orang yang ada di situ. Apakah ibu sedang berkumpul bersama teman-teman arisan atau ibu-ibu PKK mungkin yang suka membicarakan tetangganya, yang suka gosip, atau ibu-ibu berkumpulnya dengan ibu-ibu yang membicarakan bagaimana kita bisa mempunyai penghasilan tambahan, kita punya kegiatan bersama yang saling menguntungkan. Kalau kumpulnya dengan orang-orang yang positif seperti ini, maka ibu-ibu pun akan menjadi orang yang berdampak positif bagi lingkungan. Tapi kalau kumpulnya dengan penggosip-penggosip yang suka membicarakan tetangga dan lain-lain, maka ibu akan menjadi orang seperti itu, sesuai dengan pergaulan. Bapak Ibu Saudara, pergaulan kita menentukan kualitas hidup kita. Kita mau jadi apa di hari yang akan datang tergantung pergaulan kita hari ini. Kalau tadi saya bicara apakah anak-anak, apakah orang tua juga sebaliknya. Setiap hari sudah punya waktu untuk bersama-sama dalam satu keluarga itu ngobrol, berinteraksi. Atau karena saking sibuknya maka keluarga ini gak pernah ketemu. Benar cuma serumah tapi tidak pernah ada dalam satu tempat yang sama, katakanlah di meja makan atau bagaimana, sama-sama ngobrol. Karena saking sibuknya, yang utama yang mau saya sampaikan di akhir renungan pagi hari ini yaitu, apakah kita sebagai orang percaya setiap hari sudah punya waktu khusus untuk kita bergaul dengan Tuhan, untuk kita mengucap syukur, menyembah Tuhan, untuk kita mempelajari firman Tuhan, untuk kita mencari tahu kehendaknya dalam hidup kita. Dan itu dilakukan secara pribadi, suami sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri. Gak ada yang namanya nunut, gak ada yang namanya boncengan, tidak ada. Suami mencari waktu sendiri untuk ketemu Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan. Istri pun demikian, anak-anak pun demikian. Porsinya masing-masing, benar-benar pribadi di hadapan Tuhan. Suami sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri. Tidak ada, suamiku maju aku ikut, istrinya begitu. Anak-anak, orang tua aku maju aku ngikut, atau sebaliknya orang tua, anak-anakku maju aku ngikut anakku aja. Urusan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara itu urusan yang sangat pribadi. Masing-masing pribadi dengan Tuhan berurusan. Tidak ada satu dengan yang lain saling boncengan seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, pergaulan kita harus kita perhatikan sepanjang minggu, di luar hari Minggu tentunya. Di mana kita berada, bersama siapa kita bergaul.
itu akan sangat mempengaruhi hidup kita. Dan terutama setiap hari, apakah kita sudah bergaul dengan Tuhan, sudah meluangkan, mengkhususkan waktu untuk kita bertemu dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita setiap hari ketemu Tuhan, bergaul dengan Tuhan, pasti hidup kita terjaga, kualitas hidup rohani kita terjaga. Dan kalau yang rohani terjaga, saya sangat yakin dan percaya yang jasmani itu pasti juga mengikuti. Semuanya akan jadi indah, jadi baik, karena kita punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, karena kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Karena itu Bapak Saudara, sesuai renungan pagi hari ini, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, Tuhan berpesan kepada kita, perhatikan pergaulanmu. Berbahagialah Bapak Saudara sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, kemudian melakukannya bila segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, kembali firman Tuhan mengingatkan kami. Mungkin kamu sudah sering mendengar firman tentang ini, tapi Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa pergaulan kami itu menentukan kualitas hidup kami. Dengan siapa kami bergaul, demikianlah hidup kami akan menjadi seperti itu. Dan kerinduan kami Tuhan, dan tentunya ini kehendak Tuhan atas hidup kami. Setiap hari kami harus bergaul dengan Tuhan, mempunyai saat-saat pribadi dengan Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan, kemudian membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kami meminta biarlah Tuhan ajak kami masuk ke dalam agendanya Tuhan. Biarlah agenda Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami yakin, kami percaya itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak. Kami yakin, kami percaya kami berkemenangan bersama Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.